Kedok keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.
Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal Pak? Tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak Mas sebelumnya Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Di situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahnya saya mau ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat full satu malam ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son, tidak ngerti itu Son apa namanya. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu cucung kita, Arjuna. Yang pelaku itu anak ya Pak, anak yang punya rumah ya? Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapaknya itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anak itu kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak? Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa kayak kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedok keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna,
Warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal Pak? Tega melakukan apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tidak ada kecurigaan nggak Mas ini Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahnya saya sama dia ke Simpang Gandus. Malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son tidak ngerti itu Son apa namanya kan. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu cucung kita, Arjuna. Yang pelaku itu anak ya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapaknya itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang ya? Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak? Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna.
Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin, paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal, Pak? Tega melakukan itu apa? Nah, itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak kecil yang umur 8 tahun. Tidak ada kecurigaan nggak maksudnya sebelumnya, Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh, ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia
nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya ke simpang Gantus. Malam yang malam Jumat full satu malam ikut kami. Itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son, tidak ngerti itu Son apa namanya. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapaknya itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anak itu kurang lebih lah, Kurang lebih ya. 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke rumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang.
Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di Kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal, Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah, itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tidak ada kecurigaan nggak Mas sebelumnya, Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh, ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Di situ aja kita bang katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahnya saya ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat, full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku Pelaku umurnya berapa sekitar? lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son, tidak mungkin kita Son apa namanya kan. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruhnya. Bapak itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anak itu kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain,
Ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin, paman korban R. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal Pak? Tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak pas sebelumnya? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya, situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang, jadi diarahnya saya ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son, tidak ngerti itu Son apa namanya kan. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu cucung kita, Arjuna. Yang pelaku itu anak ya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapaknya itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang.
Anaknya kurang lebih lah, kurang lebih ya, 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga, Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawan cari ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak masuk sebelumnya Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya, situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya sama ke Simpang Gantis. Malam Jumat full satu malam ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku Pelaku umurnya berapa sekitar? lebih kurang di atas 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son tidak ngerti kita Son apa namanya kan. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapaknya itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Anak Di belakang Pak. Anak itu kurang lebih lah, Kurang lebih ya. 16 16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawan cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa kayak kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal.
Tak hanya itu saja, ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban, cobalah cari rumah-rumah kosong atau sumur-sumur. Itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri, itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tidak ada kecurigaan nggak maksudnya sendiri Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya sama ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat full satu malam ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku Pelaku umurnya berapa sekitar? lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son, tidak ngerti itu Son apa namanya. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anak ya Pak, anak yang punya rumah. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruhnya. Bapak itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Anak Di belakang. Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan,
pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi. Sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal, Pak? Tega melakukan apa? Nah, itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu.
Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak pas sebelumnya, Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh, ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Di situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahnya saya sama dia ke Simpang Gandus. Malam yang malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son, tidak ngerti itu Son apa namanya kan. Kami namanya Son itulah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anak ya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapaknya itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anak itu kurang lebih lah, Kurang lebih ya. 6-17 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawan cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap.
PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal, Pak? Tega melakukan itu apa? Nah, itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak pas sebelumnya, Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh, ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahnya saya sama ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son tidak ngerti itu Son apa namanya. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anak ya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapak itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anaknya? 17 kan? Anak itu kurang lebih lah, udah Kurang lebih 16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawan cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu cari-cari apa ke kadal apa kayak kata hijau itu. Nah itu memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka,
Ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin, paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal Pak? Tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak pas ini Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahnya saya sama ke Simpang Gantis. Malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku
Pelaku umurnya berapa sekitar, Pak? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son-Son, tidak ngerti itu Son apa namanya kan. Kami namanya Son-Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapaknya itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anak itu kurang lebih lah, Kurang lebih ya. 16 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa kayak kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang.
Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di Kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tidak ada kecurigaan nggak Mas ini Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahnya saya sama ke Simpang Gantis. Malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitarnya? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son, tidak ngerti itu Son apa namanya kan. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu cucung kita, Arjuna. Yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapaknya itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang Pak? Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak? Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke rumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat.
Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin, paman korban R. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal, Pak? Tega melakukan itu apa? Nah, itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak kecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak maksudnya sebelumnya, Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh, ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Di situ aja kita bang katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat full satu malam ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku Pelaku umurnya berapa sekitar? lebih kurang di atas 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son, tidak ngerti itu Son apa namanya. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu cucung kita, Arjuna. Yang pelaku itu anaknya, Pak, anak yang punya rumah. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapak itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang.
Anak itu kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 16 15 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga, Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tidak ada kecurigaan nggak maksudnya ini Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi di arahnya saya mau ke Simpang Gantis. Malam Jumat full satu malam ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitarnya? Lebih kurang di atas 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son tidak ngerti itu Son apa namanya. Kami namanya Son itu lah. Saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu cucung kita, Arjuna. Yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapaknya itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya. 16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa kayak kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal.
Tak hanya itu saja, ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban, cobalah cari rumah-rumah kosong atau sumur-sumur. Itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri, itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal Pak? Tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak pas mencuri? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh, ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya sama ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku Pelaku umurnya berapa sekitar? lebih kurang di atas 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son, tidak ngerti itu Son apa namanya kan. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anak ya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruhnya. Bapak itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan,
pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal, Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah, itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu.
Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak Mas sebelumnya Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh, ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Di situ aja kita bang katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahnya saya ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku aja yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son, tidak mesti itu Son apa namanya kan. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu cucung kita, Arjuna. Yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah ya? Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapak itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anak itu kurang lebih lah, Kurang lebih ya. 16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak? Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawan cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap.
PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal Pak? Tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak pas ini, Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh, ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahnya saya sama ke Simpang Gantis. Malam Jumat full satu malam ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son-Son, tidak ngerti itu Son apa namanya kan. Kami namanya Son-Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anaknya, Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapaknya itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anak itu kurang lebih lah, Kurang lebih ya. 16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga, Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka,
Ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin, paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya, ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal Pak? Tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak Mas sendiri Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh, ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya sama ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat, full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku
Berapa umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma son-son, tidak ngerti itu son apa namanya kan. Kami manggil son-son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anak ya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapak itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang ya? Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya. 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawan cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang.
Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di Kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal, Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapur. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tidak ada kecurigaan nggak Mas sebelumnya Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh, ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Di situ aja kita bang katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahnya saya ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku Pelaku umurnya berapa sekitar? lebih kurang di atas 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son, tidak ngerti kita Son apa namanya. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapak itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anak itu kurang lebih lah, Kurang lebih ya. 16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawan cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku,
Karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya, ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal Pak? Tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak Mas sebelumnya Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya sama ke Simpang Gantis. Malam Jumat full satu malam ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku. Pelaku umurnya berapa sekitarnya? Lebih kurang di atas 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son, tidak ngerti kita Son apa namanya. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu cucung kita, Arjuna. Yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapaknya itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anak itu kurang lebih lah, Kurang lebih ya. 16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa kayak kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka.
Kedok keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi. Sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.
Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal, Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak Mas sebelumnya Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Di situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya sama ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku Pelaku umurnya berapa sekitar? lebih kurang di atas 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son-Son, tidak ngerti itu Son apa namanya. Kami namanya Son-Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anak ya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruhnya. Bapaknya itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anak di belakang. Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 16, 17. 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawan cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna,
Warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal, Pak? Tega melakukan itu apa? Nah, itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak kecil yang umur 8 tahun. Tidak ada kecurigaan nggak Mas sebelumnya Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh, ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahnya saya ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat full satu malam ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son-Son, tidak ngerti itu Son apa namanya kan. Kami namanya Son-Son itulah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anak ya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruhnya. Bapak itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anak itu kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawan cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna.
Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin, paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal Pak? Tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak Mas sebelumnya Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV.
Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahnya saya mau ke Simpang Gantis. Malam Jumat full 1 malam ikut kami. Itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitarnya? Lebih kurang di atas 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son, tidak ngerti itu Son apa namanya. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapaknya itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anak itu kurang lebih lah, Kurang lebih ya. 16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawan cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan 2 bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan 2 bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh 2 bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian 2 korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan 2 bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi 2 orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di 2 tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang.
Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di Kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal, Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak pas ini, Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh, ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya sama ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma son-son, tidak ngerti itu son apa namanya kan. Kami manggil son-son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anak ya, Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapak itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya. 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga, Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawan cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain,
Ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin, paman korban AR. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya, ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal Pak? Tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbulkan dan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak pas sebelumnya Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh, ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahnya saya sama ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat, full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son, tidak ngerti itu Son apa namanya kan. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anak ya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapaknya itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang.
Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 6-7 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga, Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawan cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu memang dia mainnya di belakang sini sampai ke rumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah arti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal, Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tidak ada kecurigaan nggak Mas ini Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Di situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahnya saya sama ke Simpang Gandus. Malam yang malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma son-son, tidak mesti kita son apa namanya kan. Kami manggil son-son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anak ya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapaknya itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anak Di belakang. Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke rumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal.
Tak hanya itu saja, ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban, cobalah cari rumah-rumah kosong atau sumur-sumur. Itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri, itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal, Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah, itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapa. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak Mas sebelumnya Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh, ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Di situ aja kita bang katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya sama dia ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son-Son, tidak mungkin kita Son apa namanya. Kami namanya Son-Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapak itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anak itu kurang lebih lah, Kurang lebih ya. 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga, Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawan cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan,
pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal, Pak? Tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapur.
Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak mas sebelumnya Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya sama ke Simpang Gantis. Malam Jumat full 1 malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitarnya? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son-Son, tidak ngerti itu Son apa namanya kan. Kami namanya Son-Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapaknya itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya. 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke rumahan Pancanaka. Kedok keluarga pelaku pembunuhan 2 bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma 1. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan 2 bocah di Bengkulu tak cuma 1. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh 2 bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian 2 korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan 2 bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap.
PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal Pak? Tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tidak ada kecurigaan nggak Mas ini Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Di situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahnya saya sama ke Simpang Gandus. Malam Jumat full satu malam ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son, tidak ngerti itu Son apa namanya kan. Kami manggil Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu cucung kita, Arjuna. Yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruhnya. Bapaknya itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke rumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka,
Ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin, paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tidak ada kecurigaan nggak pas sebelumnya Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Di situ aja kita bang katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahnya saya ke Simpang Gandus. Malam yang malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku aja yang ikut? Pelaku ya.
Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son-Son, tidak mesti itu Son apa namanya kan. Kami namanya Son-Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapak itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anak itu kurang lebih lah, udah Kurang lebih ya, 16 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawan cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang.
Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di Kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal, Pak? Naik tega melakukan apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak pas ini, Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh, ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya sama ke Simpang Kandis. Malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitarnya? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son-Son, tidak mungkin kita Son apa namanya kan. Kami namanya Son-Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anaknya, Pak, anak yang punya rumah. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapaknya itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya. 16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga, Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke rumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku,
Karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya, ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal Pak? Tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak kecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak pas ini Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh, ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Di situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya sama ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat, full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma son-son, tidak ngerti itu son apa namanya kan. Kami manggil son-son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu cucung kita, Arjuna. Yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapak itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka.
Kedok keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.
Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal, Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapa. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tidak ada kecurigaan nggak mas sebelumnya Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Di situ aja kita bang katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son-Son, tidak mesti kita Son apa namanya kan. Kami namanya Son-Son itulah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapak itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anak itu kurang lebih lah, Kurang lebih ya. 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawan cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna,
Warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal Pak? Tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak masuk sebelumnya Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia ngisi CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya sama dia ke Simpang Gantis. Malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku Pelaku umurnya berapa sekitar? lebih kurang di atas 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son, tidak ngerti itu Son apa namanya kan. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapak itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Anak Di belakang Pak. Anak itu kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna.
Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin, paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi. Sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapur. Orang tua sama anak kecil yang umur 8 tahun. Tidak ada kecurigaan nggak maksudnya sebelumnya Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Di situ aja kita bang katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang.
Jadi diarahkan saya mulai ke Simpang Gantis. Anak Malam Dari belakang, Pak. malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku Pelaku umurnya berapa sekitar? lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son-Son, tidak ngerti itu Son apa namanya kan. Kami manggil Son-Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anaknya, Pak, anak yang punya rumah. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapak itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 16-17 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga, Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedok keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang.
Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di Kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal, Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tidak ada kecurigaan nggak Mas sebelumnya Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Di situ aja kita bang katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahnya saya sama dia ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son, tidak ngerti itu Son apa namanya kan. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anak ya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapak itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anak itu kurang lebih lah, Kurang lebih ya. 16 16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawan cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain,
Ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin, paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya, ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal Pak? Tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak pas sebelumnya Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya sama ke simpang Gandus. Malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son tidak mesti kita Son apa namanya kan. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu cucung kita, Arjuna. Yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapaknya itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Kalau anaknya Anaknya? 17 kan?
Anak itu kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 16 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga, Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal, Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak kecil yang umur 8 tahun. Tidak ada kecurigaan nggak pas ini, Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh, ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Di situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia ngisi CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya sama ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma son-son, tidak mesti kita son apa namanya kan. Kami manggil son-son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anaknya, Pak, anak yang punya rumah. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapak itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anaknya? 17 kan? Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 16 17. 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga, Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal.
Tak hanya itu saja, ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban, cobalah cari rumah-rumah kosong atau sumur-sumur. Itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri, itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal, Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah, itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapur. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tidak ada kecurigaan nggak Mas sebelumnya, Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh, ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi di arahnya saya ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son-Son, tidak mesti kita Son apa namanya. Kami namanya Son-Son itulah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu cucung kita, Arjuna. Yang pelaku itu anaknya, Pak, anak yang punya rumah. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapak itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anak itu kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga, Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan,
pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenapa? Tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapur.
Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak Mas sebelumnya Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahnya saya sama ke Simpang Gantis. Malam Jumat full 1 malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitarnya? Lebih kurang di atas 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son tidak ngerti itu Son apa namanya kan. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. Yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapaknya itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya. 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan 2 bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan 2 bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh 2 bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian 2 korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan 2 bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap.
PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal, Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah, itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak kecil yang umur 8 tahun. Ada kecurigaan nggak Mas sebelumnya, Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh, ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia ngisi di CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya sama ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat full satu malam ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku Pelaku umurnya berapa sekitar? lebih kurang di atas 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son, tidak ngerti itu Son apa namanya kan. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anak ya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapak itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 16-17. 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawan cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka,
Ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin, paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal Pak? Tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tidak ada kecurigaan nggak maksudnya ini Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya, situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahnya saya sama ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat, full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya.
Berapa umurnya berapa sekitarnya? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son-Son, tidak ngerti itu Son apa namanya. Kami namanya Son-Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anak ya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapaknya itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang ya? Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya. 6 16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa kayak kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang.
Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di Kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal, Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak Mas ini, Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh, ikut cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia ngisi CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya sama dia ke Simpang Gantis. Malam Jumat full satu malam ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitarnya? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son, tidak ngerti itu Son apa namanya kan. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapak itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anak Di belakang Pak. Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya. 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke rumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku,
Karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya, ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak kecil yang umur 8 tahun. Tidak ada kecurigaan nggak pas sebelumnya Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Di situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya sama ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat, full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma son-son, tidak ngerti itu son apa namanya kan. Kami manggil son-son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu cucung kita, Arjuna. Yang pelaku itu anak ya Pak, anak yang punya rumah ya? Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapak itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak? Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka.
Kedok keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.
Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal, Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak pas ini, Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh, ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Di situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi di arahnya saya sama dia ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son-Son, tidak mungkin kita Son apa namanya kan. Kami namanya Son-Son itulah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anak ya, Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapaknya itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anak itu kurang lebih lah, Kurang lebih ya. 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga, Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna,
Warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal, Pak? Tega melakukan itu apa? Nah, itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak pas sebelumnya, Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh, ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Di situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia ngisi CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahnya saya sama dia ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son, tidak ngerti itu Son apa namanya kan. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu cucung kita, Arjuna. Yang pelaku itu anak ya, Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapaknya itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anak itu kurang lebih lah, Kurang lebih ya. 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga, Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawan cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna.
Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin, paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenapa? Tega melakukan apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tidak ada kecurigaan nggak maksudnya sebelumnya Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya, situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia ngisi CCTV.
Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya mau ke Simpang Gantis. Malam Jumat full 1 malam ikut kami. Itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son, tidak ngerti itu Son apa namanya kan. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu cucung kita, Arjuna. Yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapak itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa kayak kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke rumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan 2 bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma 1. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan 2 bocah di Bengkulu tak cuma 1. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh 2 bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian 2 korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan 2 bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi 2 orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di 2 tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang.
Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di Kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal, Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah, itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tidak ada kecurigaan nggak Mas sebelumnya, Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh, ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Di situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahnya saya sama dia ke Simpang Gandus. Malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son tidak ngerti itu Son apa namanya kan. Kami manggil Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu cucung kita, Arjuna. Yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapaknya itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih 16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke rumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain,
Ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin, paman korban R. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya, ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal, Pak? Tega melakukan itu apa? Nah, itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak kecil yang umur 8 tahun. Tidak ada kecurigaan nggak Mas sebelumnya, Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh, ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Di situ aja kita bang katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi di arahnya saya ke Simpang Gantis. Malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son, tidak ngerti itu Son apa namanya kan. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu cucung kita, Arjuna. Yang pelaku itu anak ya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapak itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang.
Anak itu kurang lebih lah, udah Kurang lebih 6 dari 17 lah. 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga, Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu memang dia mainnya di belakang sini sampai ke rumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal, Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak masuk sebelumnya, Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh, ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahnya saya sama dia ke Simpang Gantis. Malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitarnya? Lebih kurang di atas 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son tidak ngerti itu Son apa namanya kan. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anaknya, Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapak itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anak Di belakang. Anak itu kurang lebih lah, Kurang lebih ya. 16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga, Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawan cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal.
Tak hanya itu saja, ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban, cobalah cari rumah-rumah kosong atau sumur-sumur. Itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri, itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak kecil yang umur 8 tahun. Tidak ada kecurigaan nggak pas begini Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Di situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia ngisi CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya sama ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma son-son, tidak mungkin kita son apa namanya kan. Kami manggil son-son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anak ya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruhnya. Bapak itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 16 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan,
pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada.
Tapi kenal Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapur. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tidak ada kecurigaan nggak Mas sebelumnya Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Di situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi di arahnya saya ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat, full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son, tidak mesti kita Son apa namanya kan. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu cucung kita, Arjuna. Yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapak itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anak itu kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 16 16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap.
PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal, Pak? Tega melakukan apa? Nah, itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapur. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tidak ada kecurigaan nggak Mas ini, Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh, ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya sama ke Simpang Gantis. Malam Jumat, full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitarnya? Lebih kurang di atas 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya enggak panggilannya cuma Son-Son, tidak ngerti kita Son apa namanya kan. Kami namanya Son-Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu cucung kita, Arjuna. Yang pelaku itu anaknya, Pak, anak yang punya rumah. Ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapaknya itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya. 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga, Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka,
Ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian 2 korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin, paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan 2 bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi 2 orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di 2 tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, 1 jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, 2 bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tidak ada kecurigaan nggak Mas sebelumnya Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Di situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia ngisi di CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya sama ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat, full 1 malam ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku
Berapa umurnya berapa sekitarnya? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son-Son, tidak ngerti kita Son apa namanya kan. Kami namanya Son-Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anak ya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapak itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Sekarang Anaknya? di belakang. Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 16-17. 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawan cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang.
Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di Kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal, Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapur. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak Mas sebelumnya, Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh, ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Di situ aja kita bang katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya sama dia ke Simpang Gandus. Malam yang malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son, tidak mesti kita Son apa namanya kan. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anaknya, Pak, anak yang punya rumah. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapak itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anak itu kurang lebih lah, udah Kurang lebih 16 17. 16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga, Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku,
karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya, ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal Pak? Tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tidak ada kecurigaan nggak masuk ini Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya sama ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat full satu malam ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitarnya? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son-Son, tidak ngerti itu Son apa namanya kan. Kami namanya Son-Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu cucung kita, Arjuna. Yang pelaku itu anak ya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapak itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anak itu kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka.
Kedok keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.
Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal, Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak kecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak pas sebelumnya, Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh, ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Di situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya sama ke Simpang Gantis. Malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son, tidak mesti kita Son apa namanya kan. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu cucung kita, Arjuna. Yang pelaku itu anak ya, Pak, anak yang punya rumah. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapak itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga, Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawan cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban R. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna,
Warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal, Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah, itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapa. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tidak ada kecurigaan nggak Mas ini, Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh, ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Di situ aja kita bang katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son-Son, tidak mungkin kita Son apa namanya. Kami namanya Son-Son itulah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu cucung kita, Arjuna. Yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapak itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anaknya di belakang. Anak itu kurang lebih lah, Kurang lebih ya. 16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawan cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu memang dia mainnya di belakang sini sampai ke rumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna.
Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin, paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal Pak? Tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tidak ada kecurigaan nggak mas sebelumnya Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya, situ aja kita bang. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia
nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahnya saya mau ke Simpang Gandus. Malam yang malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitarnya? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son-Son, tidak ngerti itu Son apa namanya. Kami namanya Son-Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapaknya itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anak itu kurang lebih lah, Kurang lebih ya. 16 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang.
Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di Kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal, Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah, itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak kecil yang umur 8 tahun. Tidak ada kecurigaan nggak Mas sebelumnya, Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh, ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Di situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia ngisi CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya sama ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma son-son, tidak mesti kita son apa namanya kan. Kami namanya son-son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapaknya itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anaknya? 17 kan? Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 16 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawan cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain,
Ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin, paman korban AR. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya, ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal Pak? Tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak pas sebelumnya? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia ngisi CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya sama ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat, full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son, tidak ngerti itu Son apa namanya. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu cucung kita, Arjuna. Yang pelaku itu anak ya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapaknya itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Anaknya?
Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga, Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawan cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu memang dia mainnya di belakang sini sampai ke rumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal, Pak? Naik tega melakukan apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbulkan dan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak pas ini, Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh, ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahnya saya sama dia ke Simpang Gandus. Malam yang malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son, tidak ngerti itu Son apa namanya kan. Kami manggil Son itulah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu cucung kita, Arjuna. Yang pelaku itu anak ya, Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapaknya itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anak itu kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga, Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawan cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa kayak kata hijau itu. Nah itu memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal.
Tak hanya itu saja, ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban, cobalah cari rumah-rumah kosong atau sumur-sumur. Itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri, itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal Pak? Tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak masuk sebelumnya Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahnya saya sama dia ke Simpang Gandis. Malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son, tidak mesti kita Son apa namanya kan. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu cucung kita, Arjuna. Yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapak itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Anak di belakang. Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedok keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan,
pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya, ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu.
Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak Mas ini Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia ngisi CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahnya saya sama dia ke Simpang Gandus. Malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son, tidak mungkin kita Son apa namanya kan. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu cucung kita, Arjuna. Yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapaknya itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Anaknya di belakang. Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke rumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap.
PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal, Pak? Tega melakukan itu apa? Nah, itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapur. Orang tua sama anak kecil yang umur 8 tahun. Tidak ada kecurigaan nggak Mas sebelumnya, Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh, ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahnya saya ke Simpang Gantis. Malam Jumat, full satu malam dia ikut kami. Itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son, tidak mesti kita Son apa namanya. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu cucung kita, Arjuna. Yang pelaku itu anaknya, Pak, anak yang punya rumah. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapak itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anaknya di belakang. Anak itu kurang lebih lah, Kurang lebih ya. 16 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga, Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka,
Ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin, paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenapa? Tega melakukan apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tidak ada kecurigaan nggak maksudnya sebelumnya Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya, situ aja kita bang. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya sama ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya.
Berapa umurnya berapa sekitarnya? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son-Son, tidak mesti kita Son apa namanya kan. Kami namanya Son-Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapak itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya. 16 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedok keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang.
Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di Kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal, Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak Mas sebelumnya, Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh, ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Di situ aja kita bang katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahnya saya sama dia ke Simpang Gandus. Malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar ya? Lebih kurang di atas 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma son-son, tidak ngerti itu son apa namanya kan. Kami manggil son-son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anaknya, Pak, anak yang punya rumah. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapaknya itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Kalau anaknya Anaknya? di belakang. Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 16 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga, Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke rumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku,
Karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya, ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapur. Orang tua sama anak kecil yang umur 8 tahun. Tidak ada kecurigaan nggak Mas sebelumnya Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Di situ aja kita bang katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya sama dia ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son, tidak mesti kita Son apa namanya kan. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu cucung kita, Arjuna. Yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapak itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anak itu kurang lebih lah, udah Kurang lebih 16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka.
Kedok keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.
Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenapa? Naik tega melakukan apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak Mas ini Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya sama dia ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitarnya? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son-Son, tidak ngerti itu Son apa namanya kan. Kami namanya Son-Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapak itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anak itu kurang lebih lah, Kurang lebih ya. 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke rumahan Pancanaka. Kedok keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna,
Warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tidak ada kecurigaan nggak Mas sebelumnya Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Di situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahnya saya sama dia ke Simpang Gandus. Malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitarnya? Lebih kurang di atas 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son tidak ngerti itu Son apa namanya kan. Kami manggil Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu cucung kita, Arjuna. Yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapaknya itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna.
Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin, paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapa. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak pas sebelumnya Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Di situ aja kita bang katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV.
Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son, tidak mungkin kita Son apa namanya. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu cucung kita, Arjuna. Yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapak itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anak itu kurang lebih lah, Kurang lebih ya. 16 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawan cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang.
Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di Kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapur. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak Mas ini Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia ngisi CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahnya saya sama ke Simpang Gantis. Malam Jumat, full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitarnya? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son, tidak ngerti itu Son apa namanya. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu cucung kita, Arjuna. Yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapaknya itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain,
Ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin, paman korban R. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya, ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal Pak? Tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak masuk sebelumnya Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia ngisi CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya sama dia ke Simpang Gantis. Malam Jumat full satu malam ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitarnya? Lebih kurang di atas 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son tidak ngerti itu Son apa namanya kan. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu cucung kita, Arjuna. Yang pelaku itu anak ya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapak itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Sekarang Anak di belakang.
Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 16 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga, Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke rumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal, Pak? naik tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tidak ada kecurigaan nggak Mas sebelumnya Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Di situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya sama dia ke Simpang Kandis. Malam yang malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar ya? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma son-son, tidak ngerti itu son apa namanya kan. Kami manggil son-son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapaknya itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 16 17 16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke rumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal.
Tak hanya itu saja, ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban, cobalah cari rumah-rumah kosong atau sumur-sumur. Itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri, itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapa. Orang tua sama anak kecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak Mas ini Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Di situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya sama ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son-Son, tidak ngerti itu Son apa namanya kan. Kami manggil Son-Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapak itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 16 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan,
pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal, Pak? Naik tega melakukan apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapur.
orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak pas sebelumnya Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencari. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Di situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya sama dia ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku aja yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son, tidak ngerti itu Son apa namanya. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapaknya itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anak itu kurang lebih lah, udah Kurang lebih 16 16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawan cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu cari-cari apa ke kadal apa kayak kata hijau itu. Nah itu memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedok keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap.
PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak Mas ini Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahnya saya sama dia ke Simpang Kandis. Malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son, tidak mungkin kita Son apa namanya kan. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapaknya itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke rumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka,
Ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin, paman korban R. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapur. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak Mas ini Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Di situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahnya saya sama dia ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya.
Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son-Son, tidak mungkin kita Son apa namanya. Kami namanya Son-Son itulah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapak itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anak itu kurang lebih lah, Kurang lebih ya, 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedok keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang.
Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di Kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal, Pak? Naik tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapur. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak mas sebelumnya Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Di situ aja kita bang katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya sama dia ke Simpang Gantis. Malam yang malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son-Son, tidak ngerti itu Son apa namanya kan. Kami namanya Son-Son itulah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anaknya Pak, anak yang punya rumah. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapak itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anak itu kurang lebih lah, Kurang lebih ya. 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawan cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku,
Karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya, ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenal Pak? Tega melakukan itu apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak pas sebelumnya Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut pencarian. Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya sama dia ke Simpang Gantis. Malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu kedua itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku aja yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitar? Lebih kurang di atas 40, 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son, tidak ngerti itu Son apa namanya. Kami manggil Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu cucung kita, Arjuna. Yang pelaku itu anak ya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapak itu umur berapa Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anak itu kurang lebih lah, Kurang lebih ya. 16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu.
Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke perumahan Pancanaka. Kedok keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya, pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah AR kemudian dievakuasi malam itu juga dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara.
Kapolresta Bengkulu melalui Kasat Reskrim AKP Sujud Alif Yulamlam menyampaikan bahwa dugaan sementara pelaku membunuh karena sakit hati dan kesal saat melihat kedua korban memancing di kolam belakang rumahnya. Meski demikian, polisi masih terus mendalami motif sebenarnya serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Kasus ini menyisakan duka mendalam dan trauma di tengah masyarakat. Warga Kelurahan Kandang berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak ada. Tapi kenapa? Naik tega melakukan apa? Nah itu belum tahu gitu. Kami juga masih timbul tandaan besar ngapu. Orang tua sama anak sekecil yang umur 8 tahun. Tapi ada kecurigaan nggak Mas ini Pak? Tidak ada, malah jujur aja korban apa itu pelaku malah ikut kami kegiatan pencarian. Oh ikut Cuman sempat beberapa kali dia ini mengalihkan perhatian. Betul, sempat dia mengalihkan. Setiap kami mau ngarah ke sini, situ aja kita bang katanya. Situ aja kita bang. Katanya. Hari Kamis saya sama dia hari Kamis tengah hari saya sama dia nyisir CCTV. Jadi pas mau ke sini CCTV situ aja bang. Jadi diarahkan saya sama dia ke Simpang Gandus. Malam Jumat full satu malam dia ikut kami. Itu pelaku dengan bapaknya atau pelaku dia yang ikut? Pelaku ya. Pelaku umurnya berapa sekitarnya? Lebih kurang di atas 45 lebih kurang itulah. Cuma namanya panggilannya cuma Son tidak ngerti itu Son apa namanya kan. Kami namanya Son itu lah. Sebab saya bukan warga sini ya. Saya tinggal di Melinjo. Yang dibawa semalam sama polisi itu Cucung kita, Arjuna. yang pelaku itu anak ya Pak, anak yang punya rumah ya. Yang pertama bapaknya dulu, kemudian dibawa seluruh. Bapaknya itu umur berapa, Pak? Sekitar 45. Anaknya? Di belakang. Anaknya kurang lebih lah, Kurang lebih ya. 15-16 gitu. Iya. Informasinya itu cucung kita ini sering mancing di belakang juga Pak. Memang pada dasarnya cucung kita ini memang hobi di rawa-rawa cari ya. Ikan-ikan adu anak-anak sekarang kan. Ikan adu, cari-cari apa ke kadal apa ke kata hijau itu. Nah itu. Memang dia mainnya di belakang sini sampai ke rumahan Pancanaka. Kedua keluarga pelaku pembunuhan dua bocah Bengkulu terkuak, tersangka dicurigai tak cuma satu. Alasan keluarga yakin pelaku pembunuhan dua bocah di Bengkulu tak cuma satu. Keluarga pembunuh berinisial PT, 17, pandai tutupi kedok. Bagaimana tidak, saat Abiu, 9, dan Arjuna, 8, dikabarkan hilang selama sepekan, pelaku sempat ikut mencari korban. Namun, pelaku terus-terusan mencoba mengalihkan perhatian warga saat proses pencarian. Setiap kali kami hendak mencari ke arah rumahnya, dia selalu mengalihkan agar mencari di tempat lain. Bahkan saat ingin melihat CCTV pun dia berusaha mengalihkan, ujar Syamsuar, 50, kakek korban. Bahkan menurut fatwa salah seorang warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu mengatakan kedua orang tua pelaku juga ikut dalam pencarian Abiu dan Arjuna. Mereka ikut juga membantu itu, jadi tidak ada gelagat yang mencurigakan dari warga sekitar, katanya. Karena itu, setelah mendapat kabar jika yang membunuh dua bocah tersebut adalah tetangganya sendiri, ia sangat terkejut. Kagetlah, tidak menyangka, ternyata sekeji itu sama anak kecil, jelas Fatma. Kini terungkap kabar soal keluarga pelaku pembunuhan tersebut. Pasalnya, ada salah satu warga yang melihat ayah dari pelaku tersebut bolak-balik meminta daun sereh kepada tetangga sebelum pembunuhan terbongkar. Diketahui, saat penemuan Arjuna, 8, di dalam septic tank di atas jasadnya terdapat segepok daun sereh atau serai. Hal ini sontak menimbulkan dugaan adanya keterlibatan ayah pelaku dalam pembunuhan tragis tersebut. Namun hingga kini belum ada keterangan langsung dari pihak kepolisian setempat. Di sisi lain, ayah pelaku juga sempat berpura-pura menjadi dukun saat melakukan pencarian dua korban tersebut. Hal ini disampaikan oleh Zainal Abidin paman korban Ar. Orang tua itu, pelaku, mengalihkan dari kami pihak keluarga, untuk mencari-cari ke rumah kosong, enggak pernah diperiksa, rumah pelaku, karena kami gak curiga sama dia, pelaku, semenjak kejadian inilah baru curiga, ujar Zainal saat diwawancarai wartawan tribunbengkulu.com, Rabu, 23 April 2025. Saat proses pencarian sebelumnya, ternyata ayah pelaku PT sempat menjadi dukun. Dia, ayah pelaku, sempat menjadi dukun, dia sempat interogasi, sempat belikan rokok untuk persyaratannya sudah dipenuhi malah dibawa kemana sama dia. Berarti dia ini mengalihkan, jelas Zainal. Tak hanya itu saja ibu pelaku juga turut menyuruh agar warga mencari tahu keberadaan korban di rumah kosong atau sumur. Sedangkan ibunya,
Pelaku, itu ngomong sama pihak keluarga korban cobalah cari rumah-rumah kosong, atau sumur-sumur, itu ibunya yang ngomong sendiri. Berarti ini sekeluarga sudah menutupi, gak mungkin anaknya sendiri itu gak mungkin. Kami minta diusut tuntas, jelas Zainal. Rumah pelaku dirusak warga. Imbas merasa geram dengan perbuatan keji pembunuh Abiu dan Arjuna, warga beramai-ramai mendatangi rumah tersangka, Rabu, 23 April 2025. Kasus pembunuhan dua bocah di Bengkulu yang dilakukan oleh remaja berusia 17 tahun berinisial PT perlahan mulai terungkap. PT tega menghabisi dua orang bocah berinisial AR 8 tahun dan AB 9 tahun hanya karena perkara sepele dan membuang jasad keduanya di dua tempat yang berbeda. Mayat korban dibungkus karung kemudian dibuang di Mauro Jenggala dan septic tank. Temuan kedua mayat tersebut membuat geger kota Bengkulu. Mayat pertama ditemukan pada Minggu 20 April pagi di kawasan Muaro Jenggalu, kota Bengkulu oleh sekelompok pemancing yang sedang mencari umpan udang. Penemuan itu sontak menghebohkan warga karena jenazah ditemukan dalam karung dan dalam kondisi yang mengenaskan. Bahkan sebagian tubuh korban telah hancur sehingga sulit dikenali. Keesokan harinya, satu jenazah lagi ditemukan di dalam sebuah septic tank di Kelurahan Kandang. Kedua jenazah tersebut kemudian berhasil diidentifikasi sebagai AR dan AB, dua bocah yang sebelumnya dilaporkan hilang lebih dari sepekan lalu. Tidak lama berselang, polisi berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial PT, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun. PT diketahui merupakan salah satu pelajar SMK swasta kelas 11 di kota Bengkulu. Selain PT, polisi juga mengamankan ibu kandungnya dan ayah tirinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Adapun jenazah